Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiq Lestari dengan NIM 1062334. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang delik. Pengertian delik menurut para ahli hukum. Tindak pidana atau delik merupakan terjemah dari perkataan strafbaar atau delik atau bahasa Belanda atau kriminal ACT bahasa Inggris. Di dalam menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan macam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristiwa yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah ini dimaksud sebagai terjemah dari istilah bahasa Belanda yaitu delik atau strafbaar. Di samping itu, dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahnya telah dipakai beberapa istilahnya yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang dihukum. Delik dalam bahasa disebut strafbaar. Strafbaar terdiri dari 3 kata yaitu straf, bar, dan fight. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, bar diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan fight diartikan sebagai tindak peristiwa pelanggaran dan perbuatan. Bahasa Inggris adalah delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana. Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana dalam arti strafbaar menurut pendapat para ahli. J.E. Jonkers Bambang Purnomo 1982-91 membagi atas 2 pengertian yaitu 1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaar adalah suatu kejadian yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang. 2. Definisi panjang yang lebih mendalam memberi pengertian strafbaar adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pengertian delik dalam hukum pidana Islam, delik atau tindak pidana adalah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebani kewajiban. Berikut adalah beberapa jenis delik dalam hukum pidana Islam. 1. Delik qisas adalah sanksi untuk perbuatan pidana yang disengaja, berupa potongan atau pembalasan. Qisas dibagi menjadi 2 yaitu qisas an-nafs atau pembunuhan dan qisas ghairu an-nafs atau penderaan. 2. Delik diyat, sanksi untuk perbuatan pidana yang tidak disengaja berupa denda dalam bentuk benda atau harta. B. Jenis-jenis delik dalam hukum pidana. Awalnya para ahli hukum membagi jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut rechtsdelikten dan wetsdelikten. Rechtsdelikten adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan wetsdelik adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum. Oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan undang-undang KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi 2 yaitu kejahatan dan pelanggaran. Namun secara umum tindak pidana atau juga disebut dengan delik dapat dibagi sebagai berikut. A. Kejahatan dan pelanggaran. Menurut VMVT, kejahatan adalah rechtsdelik yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onret sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. B. Delik formil dan delik material. Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pencurian, pasal 362 KUHP. 2. Delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan, pasal 338 KUHP. C. Delik dolus dan delik culpa. D. Delik komisionis yaitu delik komisian dan peromisian demik. E. Delik tunggal dan delik berkanda. F. Alpomende delikten dan fortureten deliction. G. Delik aduan dan delik biasa. H. Delik sederhana dan delik ada pemberatan. C. Akibat dari tindak pidana. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain, yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian material, penderitaan fisik, dan penderitaan psikis. Kerugian material adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan fisik
adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindakan pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Bab 2 Pasal 10, sanksi tindak pidana adalah A. Pidana pokok, yaitu tentang pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. B. Tindakan tambahan, yaitu pencabut hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.